Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview kerjasama saya dengan beberapa dinas dan Kementerian Pertanian dari Australia, yaitu ini dan ini BRIN dan juga UGM dan ITB dan Dinas Pertanian Indonesia. Ya, kerjasama di sini ada beberapa sistem, yaitu pengolahan lahan dan manajemen budidaya bawang merah. Ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di Australia dan Kementerian Pertanian di Indonesia untuk melakukan riset pengolahan tanah dan juga manajemen sistem budidaya bawang merah. Apa saja yang teknik yang dilakukan? Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang budidaya pertanian. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview lahan kerjasama antara Indonesia dan Australia di lahan pertanian budidaya bawang merah yang saya miliki. Di sini saya akan mereview tanda ini dulu. Terlebih dahulu ini ada beberapa tanda. Satu bedeng ini 1,5 kali 5 meter. Perlakuannya berbeda dan jenis bibitnya sama, cuma pengelompokannya atau pengklasifikasiannya di sini ada 1 KT, yaitu bibit kecil menggunakan lahannya menggunakan trichoderma. Dan yang ini 2 BT, bibitnya umbinya besar menggunakan trichoderma. Dan ini ini perlakuan petani, perlakuan saya miliki. Perlakuan saya ini bibit saya menggunakan fungisida. Dan yang itu 4 ST, yaitu umbi sedang dan tanahnya perlakuan menggunakan trichoderma. Nah, di sini kita mengambil sampel beberapa titik dengan tanda seperti ini, teman-teman. Nah, di sini dengan tanda satu lahan ini kita ambil 10 titik seperti ini. Setiap 1 minggu kita ukur tinggi, jumlah anakan, jumlah helai daun. Itu kita ambil data setiap minggunya. Dan kita kelompokkan, ada 2 lahan yang sama-sama perlakuannya sama, pestisidanya sama, pengolahan lahannya sama, tapi ini yang tidak menggunakan kelambu dan yang sebelah sana menggunakan kelambu. Teman-teman nanti bisa update terus di channel Petani Muda Milenial tentang kerjasama riset dari Australia dan Indonesia ini, supaya teman-teman tahu mana yang lebih efektif, penggunaan umbi kecil, umbi sedang, dan umbi besar, dan penggunaan trichoderma tanpa trichoderma, dan beberapa teknik perlakuan lain yang teman-teman Indonesia lakukan dan teman-teman Australia kita lakukan sama di lahan yang saya miliki ini. Akan kita update terus di channel Petani Muda Milenial. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Dan kita akan review dulu di sini. Di umbi yang kecil seperti ini, itu tumbuh daunnya lebih kecil, jumlah daunnya lebih sedikit, dan otomatis usia nanti tanamnya itu lebih panjang, teman-teman, karena dia masih fokus pada pertumbuhan daun. Nah, ini umbi besar, ini tanamnya sudah usia 17 HST. Teman-teman bisa lihat tingginya sudah seperti ini. Ini varietas lokal Probolinggo, yaitu varietas biru lancor. Ini saya ukur tingginya sudah yang paling tinggi ini sudah ada mencapai 30 cm di usia 17 ini. Dan yang sana paling tinggi yang kecil itu paling tinggi itu 20 cm. Dan yang sedang itu paling tinggi adalah 25 cm tinggi daun. Dan jumlah anakan juga bervariasi antara bibit yang kecil, bibit sedang, dan bibit besar. Nah, untuk perlakuan petani itu kita oplos dari bibit sedang, bibit besar, dan bibit tanggung, karena petani biasanya tidak melakukan pengkelompokan bibit-bibit tersebut. Jadi kita mengoplos antara bibit sedang, bibit besar, dan bibit tanggung.
Nah, dari situ kita nanti setelah panen yang kurang lebih usia 60 hari ini akan kita timbang tiap 5 meter ini hasilnya, tonasenya berapa, dan efektif perlakuan benihnya, hasilnya, dan pengendalian hamanya juga kita pengklasifikasiannya lebih efektif karena kita sudah menggunakan kode seperti ini, teman-teman. Nah, ini dengan seperti ini kita bisa menghasilkan atau meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang kita miliki. Sementara dari kita bisa lihat dari jenis daunnya saja, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang kecil, ini yang perlakuan petani, yang itu yang besar. Kelihatan sekali dari daunnya saja sudah lebih banyak bibit umbi yang besar. Dan yang kecil ini daunnya masih segini, tingginya paling tinggi itu 20 cm. Itu, teman-teman. Oh. Nah, ini lahan yang berkelambu, kodenya 1 KT-K, 2 BT-K, 3 P-K, dan 4 ST-K. Kita jelaskan satu persatu, yaitu 1 KT ini lahan pertama, umbi kecil, menggunakan trichoderma dan menggunakan kelambu. Yang ini 2 BT-K. Lahan kedua, umbinya besar, menggunakan trichoderma pada lahannya sebelum olah lahan dan menggunakan kelambu. Yang itu perlakuan petani menggunakan kelambu. Yang sana umbi sedang menggunakan triko dan pakai kelambu. Yang sebelah sana tidak menggunakan triko, ada yang menggunakan triko, ada yang menggunakan fungisida pada treatment perlakuan bibit sebelum tanam. Nah, teman-teman bisa lihat ini umbi kecil dan umbi besar. Perlakuan pengamatan saya sementara dengan perlakuan seperti ini, umbi kecil dan umbi besar ini dari usia saja sudah bisa kelihatan. Ini usia sama-sama 17 HST, tingginya sudah kelihatan, daunnya sudah juga lebih lebat, dan otomatis ini lebih cepat berbuah atau berumbi. Yang ini masih fokus sama pertumbuhan daun. Jadi usia itu umbi besar itu lebih pendek. Itu sementara hasil pengamatan saya sama teman-teman di lahan ini. Nah, lahan ini tepatnya berada di Desa Sumbergedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini tanggal 6 Juni nanti dari tim riset Australia akan mengamati dan juga memaparkan hasil dari riset mereka. Tonton terus di channel ini, nanti akan saya update perkembangan dari pengamatan kerjasama riset antara Australia dan Indonesia ini. Nah, untuk bibitnya sendiri yaitu varietas lokal Probolinggo, yaitu biru lancor dengan masa dormansi atau penyimpanan kurang lebih 3,5 bulan, 100 harian, 100 lebih 115 hari. Ini dipilah antara bibit kecil, sedang atau tanggung, dan besarnya saja. Jadi untuk tanahnya kita penggunaan trichoderma, ada yang tidak, ada yang menggunakan fungisida. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Untuk teman-teman, ikuti terus channel Petani Muda Milenial. Terima kasih. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.